Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-munawwir rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihim bi'ulumihim bi'asrarihim dana karamadahum alaina rahmatin fid daraini amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dalilus samin syar'un min qablina. Dalil yang ketujuh adalah syariat sebelum kita. Maksud kita di sini adalah umat Muhammad sallallahu alaihi. Satu definisinya, dua pembagiannya, tiga adalah dalilnya atau bukti. Ta'rif definisi syar'un min qablina adalah al-ahkam allati syara'aha Allah Ta'ala lil umam sabiqah, adalah beberapa hukum yang telah Allah tetapkan kepada para umat-umat terdahulu lewat para nabinya, seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Wal kalamu fiha yanasiru fi anna tilkal ahkam juz'un min syariatina. Namun pembicaraan di sini tidak semuanya yang ditetapkan kepada para nabi itu lalu serta-merta menjadi syariat bagi kita semua, tidak. Pembahasan kita syar'un min qablina di sini adalah hanya sebagian daripada syariat kita. Hal mukallafuna, apakah kita wajib mengikuti semuanya atau tidak? Maka nanti ulasannya di belakang. Aqsamuhu, pembagiannya. Al-qismul awal al-ahkam allati lam tudhkar fi syari'atina fil Qur'an wala sunnatin wa di laysat syar'an lana bil ittifaq. Pertama, syariat-syariat dari para nabi, para nabiullah sallallahu alaihi wasallam min qablina, yakni sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an atau hadis, maka berarti hukum-hukum para nabi itu, hukum-hukum para umat itu yang berlaku pada zamannya tidak ditetapkan hukum pada kita masing-masing. Itu sudah sepakat para ulama demikian. Kalau seperti dari Nabi Allah Ibrahim, khitan berlaku sampai sekarang. Seperti halnya ibadah haji yang kurang hitungan hari ini, itu juga dari Nabi Allah Ibrahim, dari Siti Hajar. Semoga kita semua termasuk orang yang dipanggil oleh Nabi Allah Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tamu-tamu Allah pada bulan haji berikutnya, dengan cara apa saja yang Allah kehendakinya. Allahumma. Memang masa tunggu, masa iddahnya sangatlah lama memang. Bahkan kalau di Malaysia sudah 100 tahun, kalau di sini alhamdulillah masih 36 tahun. Alhamdulillah. Jadi kalau sampean semua daftar sekarang nunggunya 36 tahun. Berarti umur berapa? 56. Lek daftar sekarang, lek daftar tahun depan sudah 40 tahun. Karena saya amati pindahan tahun itu per 4 bulan sekali. Jadi setahun itu pindah tahun 3 kali. Itu saya amati seperti itu. Belum lagi yang sekarang ini oleh bonus tambahan 20.000 kan tidak terjual semua. Seandainya terjual semua kan alhamdulillah. Kan gitu. Mbok kok gak didol kabeh. Ya apa sih? Bagian bidang haji itu. Iya sama katut yang plus itu. Kan semuanya sebenarnya nggak ada plus. Semuanya nggak ada plus, semuanya reguler, semuanya visa. Yo iku. Hanya saja oleh pengelola ada yang di plus kan, ada yang di plus.
kan. Kalau yang plus 1 nunggu 7 tahun, plus 2 nunggu 3 tahun, plus 3 langsung berangkat. KCE per 70 juta. Iya, per plus 70 juta. Jadi sekarang nunggu 7 tahun itu kan 175 juta. Kan gitu. Terus nunggu 5 tahun 250 juta. Nunggu 4 tahun 325 juta. Langsung berangkat 375 juta. Dah, aku gak mau tahu itu kah? Terlalu mahal. Ben. Jadi as-sa'yu baina Safa wal Marwah itu syariatnya dari Nabi Ibrahim yang diprakarasai oleh Dewi Hajar. Pun al-qismusani. Sekarang adalah bagian kedua. Apa bagian kedua? Bagian keduanya adalah al-ahkamul lati dzukira fil Qur'an was sunnah wa di thalathatu anwa'in. Hukum-hukum syariat sebelum kita di dalam Al-Qur'an disebutkan, di dalam hadis disebutkan, itu dibagi menjadi 3 atau 3 kelompok. Pertama, al-ahkam alladhi nusikhat min syari'atina wa dilasat syar'an lana aidan bil ittifaq mithlu madhkur fil ayah wa 'ala alladhina hadhu harramna kulladhi dhufur min al-baqari wal ghanami harramna 'alaihim sumuhuma illa ma hamalat dhuhuruhuma awil hawaya aw mahtalata bi'an dzalika jazainahum bi baghihim wa inna lasadiqun. Hukum pertama iku dinaseh. Kalau dinaseh berarti hukum tersebut tidak berlaku. Fatahrimu kulli dzufur wa kullu ma lahu makhlab min at-tayr wa khafir min ad-dawab kal ibil wal iwaz wal bitta wa tahrisumul batnil mukhita bil qurash ma'ada sanam wal hawaya ay al-am'a nusu min syari'an bi ayatin qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'im yadamu illa yakuna maitatan aw daman masfun aw lahma khinzirin fa innahu rizun aw fiskun uhilla li ghairillahi bi. Karena onta pun juga kambing pun sapi pun Nah, maka kulladhi dufur di situ diharamkan jeroane waktu itu. Dan sekarang dinaseh pokoknya halal, maka sak kabeh halal kecuali ditemukan sebagai bangkai, maka haram. Darurat beda urusane lek darurat. Ngoten. Yang diharamkan sekarang ila yakuna maitan au daman masfuh. Gitu. Selanjutnya wa mithlu tahril ghanaim ay al-amwal maqudatu min a'da bisababil harb fa innahu hilla fi syari'atin min qawli uhilla liyal ghanaim wa lam tahilla had min qabli. Carahan rampasan hasil perang duwite halal, binatangnya halal, perempuannya halal, pokoknya hasil rampasan perang halal. Kok ram sih? Iya. Jadi ketika ada perempuan hasil rampasan perang, maka perempuan tersebut berarti sudah jadi budak, ya budak nafsu. Yakni budak nafsu yang dimaksud adalah apa kata yang memiliki. Ngoten. Lah ini hasil rampasan perang ketika sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak
tidak halal. Namun setelah Rasul SAW maka hasil rampasan perang itu menjadi halal. Dan begitu juga sebelum Rasul SAW membunuh sesama muslim, entah wongi murtad, entah wongi apa gak oleh. Tapi setelah Rasul SAW maka diperbolehkan. Karena harapannya mau bertaubat ila akhirih. As-tsani, yang kedua, al-ahkam allati ukir fi syari'atina wa di syar'un lana mithla siyam. Kedua adalah hukum-hukum pada zaman dahulu yang sampai sekarang berlaku. Dan itu ditetapkan di dalam Al-Qur'an yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina qablikum. Jadi sebelum umat Muhammad SAW, orang-orang itu, umat-umat itu sudah berpuasa. Bahkan puasa paling baik adalah puasanya Nabi Daud. Kapan Nabi Daud? Jauh sebelum Nabi Ibrahim, apalagi Rasulullah. Nggih ngoten. Asma Daud. Nabi Daud itu kan nabi yang bisa melenturkan besi. Jadi sejak zaman dulu sudah ada besi, bukan hanya sekarangan. Makanya baju perang Rasul SAW terbuat dari besi. Bukan hanya milik Rasulullah, tapi semua para panglima dan para prajurit handalnya, prajurit pilihannya sudah terbuat dari besi. Bukan cuma bajunya yang terbuat dari besi, bahkan juga helmnya dari besi. Helmnya dari besi sampai ke bawah. Cuman kalau di depan sini tidak, ya pancet gulu, tapi kalau belakang itu sudah besi dan helmnya. Iya, makanya mesti yang disasar di depan. Tapi kalau di depan kan bisa lebih waspada. Gitu. Kalau ditutupi besi juga, maka di sini akan jatuh bunuh diri. Kan gitu. Ila akhirih. Jadi puasa sudah ditetapkan mulai sebelumnya. Begitu juga udhiyah, korban. Jangan menjadi korban perasaan ya. Korban, bahkan korban di sini dimulai sejak zaman Nabi Adam. Kan siapa? Qabil dan Habil setelah ditetapkan oleh Nabi Adam harus berpasangan dengan kakak adik, namun Qabil tidak terima karena adiknya Qabil itu ayu, saudaranya saudara kembarnya ayu, sedangkan saudara kembarnya Habil welek. Hah? Iya. Kenapa demikian? Jadi Qabil itu juga ganteng. Kenapa Qabil ambil saudarinya itu ganteng? Soalnya hamilnya di sorga. Kenapa saudara Habil kok peteng? Soalnya hamilnya di dunia. Ngoten mawon. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, saya setuju. Makanya karena tidak mau, Qabil tidak mau kalau dinikahkan dengan sing peteng, satu-satunya jalan ambil Nabi Adam harus berkorban. Ternyata korban pun yang diterima adalah milik Habil. Berarti jodohnya Habil tetap sing cantik. Wah, aku kalah, aku kakak kok kalah. Akhirnya disiasati, dibunuhlah yang namanya Habil.
gitu. Jadi sejak dulu masalah perempuan lawan jenis itu ya sejak dulu manusia pertama mau dinikahkan sudah rebutan. Makanya ya semoga aku ya iso ngerebut hari ini kau cacarika. Allahumma sholli ala Muhammad. Hah? Are amin pisan awas kon yo lengkap. Namun setelah Qabil Habil berkorban, tidak ada lagi pengorbanan sampailah kepada Nabi Ibrahim yang mau berkorban menyembelih putranya. Akhirnya Nabi Ismail setelah siap disembelih yang ketiga kalinya, datanglah malaikat Jibril sembari membawa kambingnya Habil dari surga sebagai pengganti Nabi Ismail. Ngoten pertanyaannya, bagaimana urunan untuk korbannya sudah ditarik apa belum? Nanti yang mencari siapa? Aku apa bukan? Alhamdulillah. Lek gak paham kok alhamdulillah. Sementing naning paham apa ora? Hah? Gak sehati kon ning. Allahumma sholli ala Muhammad. Tuh yang kedua adalah hukum-hukum dari nabi sebelum nabi kita tapi tetap lanjut sampai sekarang adalah puasa dan korban juga sa'i. Gitu. Sa'i kan anit tabi millata Ibrahim hanifah. Jadi Islam ini kita umat Muhammad SAW, Rasul SAW itu sebagai penyempurna dari agamanya Nabi Ibrahim. Yang ketiga, al-ahkam allati qassallahu ta'ala alaina fil Qur'an aw dzukirat 'ala lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam min ghairi inkarin wala iqrarin laha wa hadhihi al-malul khilaf mithlu ayatil qisas fi syariatil yahud wa katabana 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'ayna bil-'ayni wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni wal sinna bis-sinni wal juruha qisas wa mithlu ayat qismatil ma' baina an-nabi salih wa baina qaumihi wa nabbihum anna al-qismata bainahum kullu syirbin muhtadar. Yang ketiga adalah tentang cerita yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, namun di sini ada perbedaan. Ada yang menetapkan maksudnya sampai sekarang berlaku, ada yang menetapkan sampai sekarang sudah tidak berlaku lagi. Dan makanya penting sekali menjaga cerita. Penting sekali menjaga cerita. Kenapa? Karena Allah SWT pun juga menetapkan cerita di dalam Al-Quran. Bahkan menurut ulama salaf, cerita di dalam Al-Quran itu 10 juz, yakni 30 juz dibagi 3. 1 cerita, 2 tauhid, 3 hukum. Tapi menurut ulama khalaf 30 juz itu dibagi 4. Yang keempat adalah muamalah. Jadi pentingnya menjaga cerita apa saja. Makanya ngapunten kemerdekaan kita Republik Indonesia jangan sampai dirubah cerita. Sebab kalau ceritanya dirubah maka nanti keturunan-keturunan kita akan mengira bahwa merdekanya Indonesia bukan jerih payah kakek nenek moyang kita. Nguten. Cerita harus tetap berlanjut. Bagaimana caranya? Nggak
nggak dibumboni ngoten. Pun perbedaan tersebut diantaranya adalah kisos yang disyariatkan oleh Allah SWT pada kaum Yahud. Yahudi itu siap Nabi siapa deh? Nabi siapa? Nabi Isa. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Isa tidak akan pernah. Jadi lan itu harfu nafi. Tidak, nafi ikuti tidak. Harfu nafin wa nasbin terus wastiqbalin sampai akan datang. Berarti arti lan tarda tidak akan pernah tahu ridho orang Yahudi, orang Nasrani, Zionis, Israel, sehingga seluruh dunia ini menjadi Zionis. Tidak akan pernah ridho. Makanya bagaimana caranya kita tetap berjuang melawan apa? Nafsu. Hukumnya adalah annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uduna bil idni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Namun hukum tersebut ada yang mengatakan tetap berlanjut sampai sekarang, sehingga di dalam kitab Fathul Qorib atau Fathul Main atau fikih-fikih yang lain menetapkan tentang qisas adalah tentang juruh, jinayat adalah kalau mateni yo dipateni, kalau menghilangkan mata yo dihilangkan mata, kalau menghilangkan hidung ya hidung, kuping ya kuping, menghilangkan untu ya untu. Selebihnya adalah al-juruh, catu yang melukai maka harus dikisas. Nonton al-juruh qisas juga adalah ceritanya air yang dibagi pada masa Nabi Saleh. Namun ya kita alhamdulillah ada di Indonesia. Alhamdulillah airnya melimpah, kebunnya melimpah. Alhamdulillah loh gemaripah loh Jinawi, itulah Indonesia. Di Mekah kalau buah-buahan melimpah, air kurang. Makanya seandainya bisa ditanduri tebu di Mekah ibu masya. Pirang-pirang hektar, pirang-pirang juta hektar lahan dus Allahumma sholli ala Muhammad. Amazon subur tapi buah-buahnya gak seperti di Indonesia. Pokoknya alhamdulillah Indonesia itu alhamdulillah. Selanjutnya hujiyatuhu. Sebelum dilanjut barangkali mau tanya, dipersilakan. Monggo yang mau tanya. Jadi kalau di Arab itu negeri paling suburnya adalah di Taif, lokasi paling suburnya di Taif karena ketika Nabi Ibrahim memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya apa doanya Nabi Ibrahim tentang Mekah? Tentang Mekah agar supaya menjadi subur. Wow, mantap. 100 untuk Sayyidah. Bisa dibawa pulang hatiku. Asik.
Rabbi ja'al hadzal balada aminan warzuq ahlahu minats tsamarati. Mekah itu Arab itu tandus. Akhirnya setelah Nabi Ibrahim berdoa seperti itu, maka Allah SWT mengutus malaikat Jibril agar supaya memindahkan tanah dari Amazon, tanah subur, untuk diletakkan di Taif. Nya di Mekah itu kaya raya, tapi ya buah-buahannya datangnya semuanya ekspor impor. Nangka di sini paling mahal berapa? 100.000? Hah? Ya taruhlah 100.000 ngoten mawon nggih. Kalau nangka yang di sini 100.000 nyampe Mekah itu 5 juta. Loh, saya itu karena per kilo itu berapa? Di sana kan kiloan semuanya. Per kilo berapa? Apalagi duren. Duren. Di sini duren paling murah berapa? Dan di 5.000. Ya taruhlah 10.000 ngoten mawon. 10.000 itu tutup Mekah paling murah ya 500.000 ya kan. Ngoten. Tapi ya laku saja. Masa lek gedang wis arat-arat wisan. Gedang gak ngalahi gedang di sana. Tapi sana pun bukan di Mekah. Le anggur di Mekah. Anggur itu di Taif, masya Allah. Kebun anggur Rasulullah SAW di Taif itu sampai sekarang masih ada. Tuh di Taif. Buah-buahan delima. Delima itu masya Allah. Ya delima di sini kok gak laku ya. Tapi di sana kok masya Allah. Di sini ada buah bersumi. Bersumi itu berbuah. Bunga bersumi itu loh. Tidak berbuah. Kaktus. Iya. Berbuah. Loh di sana masya Allah gembel. Di Mekah tumbuhnya di bebatuan, podo ambil dik nunggu jajar kone kok. Makanya aku gak delok soalnya arek senyum. Aku lagi senyum arek karontok ah. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu masya gedang. Sekarang di Mekah sudah banyak. Mangga sekarang sudah banyak. Ini ulah-ulahnya orang-orang Madura itu. Sere, ngerti sere? Soro sekarang di Mekah sudah banyak. Sampai masya Allah kemangi di Mekah sudah banyak. Kangkung di Mekah sudah banyak. Pogong di Mekah sudah banyak. Lombok sekarang di Mekah sudah banyak. Nandur kalau pete ya dari Indonesia masih. Salak dari Indonesia masih. Pete di sana saya belum menemukan pohonnya ya. Tapi kalau yang disebut tadi sudah banyak sekali. Bahkan ada salah satu TKW Madura itu gaji ambil hasil bertanamnya, lebih gede bertanamnya. Karena juragane seneng lek apa tanah iku ijo, iku ditanduri Lombok ambil apa pogong. Godong pogongi saiket. Di sini berapa? 1.000. Di sana 5 rial. 5 rial berapa? 20.000. Godong pohon itu masya Allah ente belum Lombok Enggak nih kreatif banget alhamdulillah. Tapi petani terbesar di sana itu orang Kalipare. Iya Kalipare, petani terbesar. DE nangani 100 hektar lebih. Itu petani tapi bertaninya kalau itu ya untuk juragan. Leo Madura iku mau ya enggak untuk diri sendiri. Insya Allah kreatif ya. Dah, loh mana yang mau tanya? Enggak ada.
Terus ini tak tutup dulu ya. Mugi barokah manfaat. Semoga menjadi inspirasi untuk selalu berkreasi. Karena kita diciptakan oleh Allah SWT punya akal, punya pikiran, tapi tak punya apa-apa. Agar supaya aktif berkreasi. Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.